orang yang mengunggulkan bapaknya, kakek moyangnya. Karena boleh jadi kakek moyangnya memang punya kemuliaan daripada orang lain, tapi belum tentu keturunannya itu kemudian otomatis menjadi lebih mulia. Maka inilah yang kemudian diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya lambat, amalnya sedikit, maka nasabnya tidak bisa mengejar kemuliaannya. Artinya apabila ada anak turun orang mulia, ada orang keturunan orang yang mulia, tapi anak turunnya tidak beramal saleh, maka nasabnya tidak bisa nambeli kekurangan amalnya ini. Maka seorang anak yang mengunggulkan nasabnya, ya, bangga dengan nasabnya, sementara amaliyahnya nggak sama dengan ayahnya, maka katanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, man dhanna annahu yanju bi taqwa abihi kama dhanna annahu yashba bi akli abihi. Barang siapa yang menyangka dia akan selamat dari api neraka sebab takwanya orang tuanya, barang siapa yang menyangka dia akan selamat dari neraka sebab ketakwaan orang tuanya, maka orang ini seperti orang yang menyangka dia akan kenyang dengan orang tuanya yang makan. Bisa kira-kira orang tuanya makan, anaknya ikut kenyang? Gak ada ceritanya. Kalau orang tuanya makan, anaknya juga harus makan sendiri. Maka gak boleh mengandalkan ketakwaan orang tua, sementara anaknya gak takwa dan maksiat, dia kemudian mengatakan aku masuk surga gara-gara bapakku yang bertakwa. Itu sama halnya orang yang mengandalkan bapaknya makan, sementara dia menyangka dia akan menjadi kenyang. Wa yarwa bi syurbi abihi, sama dengan seorang anak yang dia menyangka dirinya akan segar, sementara yang meminum adalah bapaknya. Wa yasiru aliman bi ilmi abihi, sama halnya dengan seorang anak dia tidak pernah belajar dan dia mengatakan bahwa bapakku alim, maka aku juga auto alim. Enggak ada. Itu keliru. Wa yasilu ilal Ka'bah wa yaraha bi wasyi abihi. Itu sama kelirunya, sama dengan seseorang yang mengira dia sampai ke Ka'bah padahal yang berjalan itu adalah orang tuanya. Yang berangkat haji orang tuanya, anaknya rumangsa dadi haji pisan, ya. Ini adalah sama-sama keliru. Ini tidak dibenarkan, ya. Maka sekali lagi, tidak otomatis kalau kakek moyangnya mulia, keturunannya auto mulia. Tidak otomatis keturunan Nabi kemudian anaknya kemudian menjadi mulia. Buktinya apa? Ya, Nabi Nuh punya anak lewat Kan'an. Bukan berarti kalau Nabi Nuh Nabi, bapaknya Nabi Kan'an otomatis jadi mulia. Tidak selalu demikian. Maka dilihat dulu bagaimana kemuliaan anaknya, bagaimana perilakunya. Sama enggak dengan nenek moyangnya, dengan bapak-bapaknya. Maka kemuliaan bukan karena nasabnya, tapi karena kelakuan seseorang. Maka tidak ada gunanya membangga-banggakan nasab. Maka dikatakan oleh para penyair, orang Arab dulu, ya, orang Arab itu ada nasab yang paling mulia. Yang paling mulia adalah Bani Hashim. Dan ada nasib paling jelek sendiri dari kalangan orang Arab, namanya Bani Bahilah atau Qabilah Bahilah. Maka dikatakan oleh penyair di dalam Bahar Mutaqarrib, wa ma yanfa'ul aslu min Hashimin idza kanatin nafsu min Bahilah. Tidak ada manfaatnya nenek moyang berasal dari Bani Hashim kalau memang kelakuannya seperti kelakuannya Bani Bahilah.